welcome to Chisnat, where we talk about love, life, and everything in between. Yap. Dan kali ini kita ngebahas soal productivity. Wow. This is common topic sih aku rasa sih, Jess, ya. Karena di umur yang sekarang, produktif tuh kayak seperti momok yang mencekam gitu. Buat maksudnya orang-orang yang terutama yang kerja kayak gitu kan, Jess. Karena setiap hari pengennya kita produktif, tapi kadang kayak mager gitu, malas gitu kan. Tapi tuh sebenarnya ya kadang-kadang kayak lost motivasi kayak gitu, jadinya kayak nggak bisa produktif. Jadi sebenarnya tuh produktif tuh apa sih, Nat? Kayak menyelesaikan beberapa pekerjaan dalam satu hari kah atau seperti apa gitu. Just ini tipe yang kayak gimana kalau misalnya dalam sisi produktif dalam artian karena menurut aku orang-orang beda-beda kan. Kalau misalnya kan ada tipe yang kayak punya checklist pekerjaan atau kayak time blocking juga ada orang-orang tuh tipe-tipe produktif. Itu lebih ke cara nge-track biar produktif nggak sih? Ya nggak sih? Kok kayak gitu kan tuh kayak tools-toolsnya kan. Tapi kalau aku kayaknya produktif adalah apa yang terplanning itu tereksekusi. Nah, itu walaupun kayak kadang mungkin tidak semuanya, tapi at least dari planning tuh terlaksana, itu aku bilang produktif kayak gitu. Lalu dari 10 checklist 80% cuman 2 ya jadi misalnya 10 kayak cuman 8 atau setengahnya kayak gitu. Oh, Nadia produktif tuh kayak gimana? Kalau aku sebenarnya aku tuh bukan tipe yang ngechecklist. Bukan tipe yang ngechecklist banget, cuman tetap ada agenda-agendanya setiap hari gitu loh, Ces. Harus ada, betul gitu. Tipe yang kalau misalnya aku menyelesaikan satu pekerjaannya aja nih dalam satu hari, itu aku biasanya sudah merasa satisfied gitu, kayak sudah merasa puas, tergantung dari list prioritasnya gitu. Biasanya aku itu sih, aku ngerasa produktif banget kalau aku sudah mengerjakan pekerjaan yang sifatnya priority dan itu bisa selesai gitu. Benar. Itu sih kalau aku. Tadi balik lagi kalau bisa, berarti cara kau tahu kau ini produktif itu tuh dari prioritas. Tapi kau ngebuat itu gimana toolsnya? Kan tadi time blocking sih kalau aku. Main time blocking misalnya, ya. Karena kalau misalnya checklist tuh menurut aku itu pressure. Pressure di aku. Karena kalau misalnya nggak ke checklist, cuman satu nih ke checklist nih. Pas aku ngeliat itu aku jadi ngerasa kayak oh no gitu. Gitu. Jadi aku selalu merasa kurang gitu loh dalam satu hari itu gitu. Menarik. Jadi aku prefer untuk time blocking gitu. Kayak misalnya di time blocking kok kan pasti kok tahu di time blocking ini misalnya di jam let's say jam 10 sampai jam 11 misalnya. Itu kok ngapain? Iya, biasanya kalau misalnya ada kerja lah gitu kan, misalnya dari jam 8 sampai jam 4 misalnya aku kerja, time blocking tuh, itu kerja aja tuh gitu kan, nggak ngapa-ngapain, cuman kerja doang gitu kan. Tapi tidak spesifik kerjaannya ngapain? Spesifik ngapain, tergantung yang penting dan mendesak. Nah ini, jadi aku tuh ada satu tools yang aku gunain, Ces. Jadi toolsnya itu, ini dari manajer aku sih ngajarin. Jadi kita itu harus ngebedain jadi 4 kategori pekerjaan. Gini kan? Iya. Ini. Penting, mendesak, tidak penting, dan tidak mendesak. Jadi yang tidak penting dan tidak mendesak ini aku belakangkan dulu. Yang aku prioritaskan adalah yang penting dan mendesak. Nah, penting dan mendesak ini dikategorikan lagi. Penting, tidak mendesak, penting dan mendesak. Kayak gitu kan. Jadi aku tuh biasanya lihatnya dari situ gitu. Jadi yang aku prioritaskan biasanya adalah pekerjaan yang penting dan mendesak atau yang tidak penting tapi mendesak. Gitu. Biasanya aku list pekerjaannya situ. Nah, dari time blocking itu tuh udah nih kan kerja aja. Nah, aku akan memperkirakan nih, aku jam segini udah sampai rumah. Di rumah aku ngapain ya? Apakah aku mengerjakan hal lain atau aku santai-santai atau seperti apa? Nah, kalau misalnya dari jam-jam itu tuh terisi suatu kegiatan yang menurut aku itu
menyenangkan diri aku gitu kan, baik itu bekerja ataupun hal-hal for fun gitu. Aku ngerasa kayak satisfied dengan hari tersebut gitu loh, Iya, Tes. benar. Instead of kalau misalnya sebenarnya leisure itu penting ya, kayak punya satu hari yang kosong nggak ngapa-ngapain sebenarnya penting juga. Cuman kadang ada guilt feeling gitu kan, kayak kayak gitu kan. Biasanya aku gitu sih. Guilty. Kalau hari Minggu kok ngapain? Hari Minggu kan aku kerja ya, aku kan dia kerja. Nah, hari off sih. Oh ya, hari off Hari off biasanya aku itu tadi mengerjakan berkaitan dengan nongkrong culture. Nongkrong culture. Tergantung. Kalau sekarang udah lumayan terbagi gitu kan, mau ngapain aja. Dulu tuh waktu awal-awal aku masih yang bingung tuh, karena satu hari off tuh aku pengen melakukan semuanya gitu. Kayak bertemu teman-teman, me time, terus produktif hal-hal lain. Kayak aku pengen melakukan semuanya gitu, tapi ternyata tidak bisa ya gitu. Tidak bisa ternyata seperti itu. Jadi kalau off biasanya tergantung hari-harinya aja gitu. Misalnya hari ini aku off-nya udah ngapa nih, udah produktif kayak gini kayak gitu kan, produktif. Mungkin minggu depan aku akan bertemu temanku gitu. Itu sih ya, nggak bisa yang kayak setiap off harus bertemu teman, itu nggak bisa. Tapi harus diingat, harus tetap ada me time, dan tidak salah kok di off day kok berleha-leha Nadia. Iya betul ya. Kayaknya terlalu, kalau aku oke libur toksik ya. Kalau aku kayak aku oke libur, aku akan scroll TikTok kali, atau sumpah aku bisa kayak libur tuh aku baring terus aku yang kayak ngapain, dan megang HP yang kayak kayak gitu ya. Oke, balik lagi tadi ke topik awal yang soal ini Nat. Dia kan time blocking ya, aku nggak bisa time blocking. Jadi tim aku, which is bos aku, tuh dia mainnya time blocking. Tidak fit di aku. Aku mainnya checklist. Aku main checklist. Tapi aku checklist. Jadi pagi-pagi aku buat checklistnya kan. Bukan sebelumnya. Jadi di pagi hari sebelum mulai kerja, aku udah buat checklist. Tapi aku urutannya tuh yang priority dulu. Jadi yang berat, habis itu yang lumayan ringan. Dan itu dikerjakan karena jam kerjaku fleksibel, se-fleksibel itu juga kayak gitu. Yang aku jam kerjaku jam 8 sampai jam 4. Tapi kadang aku mulai kerja jam 10 gitu. Sampai lah nanti malam. Aku pakai checklist. Itu yang buat aku ngerasa produktif walaupun memang waktunya fleksibel. Tapi aku senang melakukan itu. Dan kalau misalnya setelah kerja atau memang aku ngerasa jam 6 selesai nih gitu kan, jam 5 selesai nih gitu. Nah, habis itu aku kayak kemana atau punya agenda lain tuh seru dan nggak capek gitu loh. Nggak tahu apa ya. Kau gitu juga kan tadi kan? Iya. Maksudnya kayak ada agenda berikutnya, kayak seru, padahal kok paginya kerja kayak gitu kan. Kayak gitu. Lalu kalau misalnya off day yes sih. Kayak pengen lakukan semuanya ya. Iya kan? Tapi tuh kayak ingat, anjir ini cuma satu hari doang nih kayak gitu kan. Sayang ya gitu. Kayaknya mending tidur enggak sih gitu. Kadang kalau misalnya 1 minggu itu udah yang kayak produktif sekali kan. Nah, jadi kayak weekend itu kayak pengen udahlah santai dulu gitu. Tapi kalau misalnya produktif juga dalam skala berat dengan ringannya kerjaan, walaupun tugas aku banyak nih Nat. Kadang tuh aku kayak ya udah kerja cuma ini doang. Ada harinya yang kayak udah ini doang. Jadi ngerasa kadang-kadang nggak produktif juga. Karena beratnya kerjaan tuh kayak sih nggak buat yang satisfying banget gitu. Walaupun checklistnya banyak nih kayak gitu. Betul. Cuman bisa jadi ini sih toxic juga sih sebenarnya. Kalau ngapain ya rasanya sebuah productivity ini, karena aku pernah sih ada di fase itu. Ini udah mendingan, jauh lebih mendingan banget. Sekarang masih ada ya masih, cuman kayak nggak yang parah banget gitu. Dulu itu aku lumayan parah banget, jadi aku pulang kerja, aku ambil laptop, terus aku pergi lagi kemana, aku laptopan mengerjakan sesuatu yang di luar pekerjaan. Entah itu aku baca artikel apa, ngerjain apa gitu. Intinya tuh sesuatu yang bisa nge-improve diri aku gitu kan. Nah, toksiknya adalah ketika aku nggak ngapa-ngapain, ada perasaan yang kayak
apa nih, kayak kayak kecanduan gitu. Kok aku diam aja. Iya, kok aku ini aja nih gitu kan, nggak bisa nih, aku harus melakukan sesuatu. Akhirnya tuh pengaruh ke hubungan aku dengan sekitarku gitu. Oh, oke. Pengaruhnya ke teman-teman gitu kan. Akhirnya aku nggak bisa nih mindful kalau misalnya lagi nongkrong sama kawan-kawan tuh kayak nggak bisa mindful gitu kan, pikirannya kemana-mana, ngapain ya gitu. Kayak misalnya tuh kayak cuma nongkrong-nongkrong biasa tuh kayak malas gitu kan, kita sambil ini ya, atau kayak kemana yuk gitu. Terus pengaruhnya ke hubungan keluarga juga. Akhirnya waktu sama keluarga berkurang kayak gitu kan. Jadi menurut aku dengan time blocking ini aku jadi tahu gitu loh, kayak oke, aku 8 sampai 4 kerja, malamnya aku bisa nih ketemu temanku atau aku sama keluarga kayak gitu kan. Jadi aku nggak yang, karena time blocking itu aku jadi ada sebuah komitmen gitu loh untuk aku nggak boleh nih gunain ini untuk produknya gitu, unless tiba-tiba gitu kan, kayak tadi tiba-tiba gitu Ya, kan. oh iya lagi di off cam pas sebelum kita syuting ini tiba-tiba Nadia ada Zoom call yang kayak Ada Zoom call itu lumayan kan, ini kayak iya itu kan tiba-tiba, unless itu tiba-tiba kayak gitu kan. kalau kayak gitu ada tiba-tiba kok merasain anak rasain kayak apa sih, aku udah ngeset ini nih, kok tiba-tiba ada ini, kok ada rasain kayak ganggu planning Iyalah nih, pasti gitu. iyalah Iya pasti kan? itu yang pertama, itu kan ngerasa kayak aduh apa sih kok jadi ini nih planning aku. Yang kedua aku ngerasa kayak jadi nggak puas gitu loh sama apa yang udah aku rencanakan. Iya. Iya Aku kan? kadang kayak gitu Kayak juga. merasa nggak puas, akhirnya aku biasanya balas dendam gitu. Balas dendamnya kayak entah besoknya atau kapannya aku akan melakukan hal itu 2 kali lebih banyak dari yang aku rencanakan gitu. Oh, oke. Nanti Itu aku iya paham. Jadi bahas kayak gitu. Aku juga kayak gitu, tapi sering sih kalau aku ya, kebetulan kan again kerjaan aku sangat-sangat fleksibel. Iya. Klien tiba-tiba yang kayak, "Mbak, syutingnya hari ini jeder," gitu yang kayak atau Iya. kayak gitu kan. Kayak kerjaannya aku maunya ini dong nih gitu kan, dan udah lumayan pack buat waktunya. Pas tiba-tiba ada yang kayak klien minta atau ada tim yang kayak gimana, kayak harus agak longgarin lagi waktunya. Padahal mungkin malamnya ada planning kayak gitu. Tapi kadang capek itu terbayarkan dengan hasil yang maksimal. Iya. Kadang yang kayak energi aku udah habis gitu. Tapi ya tetap ada produktifnya, tapi Iya. di sisi lain energi habis. Pernah nggak nge-push diri sendiri kayak sampai di luar limit gitu, Ces? Kayak Udah aku nangis. pernah nggak kerja sambil nangis? Pernah. Yang kayak Kenapa sih aku kayak gini gitu? pernah yang kayak, tapi kalau aku tuh satu kadang pernah salahnya aku terlalu molor-molorin waktu, jadi tiba-tiba di sore yang ngepek gitu kan. Yang kedua faktor eksternal yang kayak tim lah atau klien yang kayak apa sih di jam sekarang, yang kayak terus tuh pernah yang kayak satu hari atau di satu waktu deh misalnya di setengah jam 30 menit tuh kan, itu kayak tup yang kayak gitu, kayak aku nangis. Nangis tuh karena aku nggak bisa marah, Iya. jadi kesal kan, jadi aku nangis. Aku pernah nangis, aku buat tim aku, iya aku PM, tapi aku nggak selalu garam, ada momen aku nangis. Gitu Nat, karena di kantor tuh aku yang kayak dicap CST garam, CST pemarah gitu kan. Dia tidak tahu kalau aku misalnya kerja di rumah segala macam. Aku pada nangis. Itu sih, kalau Nadia pernah? Itu sih kalau aku itu tadi kayak aku tuh sama pernah gitu kan, pernah dari posisi kayak nangis. Tapi biasanya karena itu tadi, karena aku terlalu nge-push diri aku sendiri, terus aku kesel gitu. Ngerti nggak? Kayak terlalu banyak nih naruh pekerjaan di time blocking itu, so aku kesal sendiri gitu kayak kenapa aku masukin, kenapa sih gitu. Tapi kok kesalnya karena kau nggak bisa atau karena tulisnya kebanyakan? Karena akhirnya aku ngerasa itu nggak maksimal gitu loh, Ces. Tapi pas kau buat tuh harusnya kau tahu kapasitas kau nggak sih? Nah iya, itu dia. Biasanya kan aku suka naruh sesuatu yang kayak aku tidak memperkirakan kapasitasku, aku bisa nggak ya kayak gitu. Kayak recently terjadi beberapa minggu lalu ya lah, Ces, ada satu pekerjaan yang emang sebenarnya bisa di-share sama orang lain gitu. But I was like, let me do it. I can do it myself. Ternyata tidak, Bung. yang akhirnya menyebabkan aku harus lembur sendirian gitu.
karena aku yang bersalah dan memutuskan untuk mengerjakan. Akhirnya aku lembur sendirian, terus aku bilang kayak, kenapa sih aku nggak suruh mereka aja gitu mengerjakan. Itu tadi sih, karena aku masih menimbang, masih kesulitan juga kayak menimbang mana sih yang prioritas, mana yang bisa aku bagi gitu-gitu. Itu sih yang jadi PR juga. As a leader pasti bisa bilang leader juga kan. Iya. Harus membagi, selain membagi untuk diri. Tapi delegate susah tahu. Susah Delegate susah delegate jobs karena Kayak, kan ekspektasi kita kan beda ya, maksudnya kayak kadang kita udah sampaikan ekspektasi kita itu tidak tersampaikan, mungkin tidak diterima dengan baik oleh tim, mungkin bisa jadi kayak gitu kan. Akhirnya ketika melihat hasilnya kita jadi kesel. Sebenarnya iya jujur, tapi kesel sendiri, tapi harus gitu. Iya harus. Dan mungkin ini Sinat kayaknya ini agak melenceng dikit sih tentang tim tiba-tiba. kayak saat kita delegate sesuatu, oke, kita pasti punya ekspektasi kan. Tapi tuh mungkin ya mereka tuh sebenarnya ekspektasi sebenarnya sama aja, cuman in a way-nya tuh beda aja. Tapi tuh sebenarnya kualitasnya juga sama-sama bagus, cuman mungkin sedikit, kalau aku sebenarnya sedikit taste-nya agak beda gitu. Tapi sebenarnya tuh dari mereka tuh udah oke, udah maksimal juga kayak gitu. Cuman ya itulah intermezzo dikit. Itulah ya, Ces. Nah itu tadi itu berkaitan juga, jadi kayak kita ngerasa kayak, ih mereka nih kerja nggak sih gitu. Itu bukan mereka yang salah, emang kita punya ekspektasi aja gitu terhadap produktivitas, terhadap ekspektasi pekerjaan itu kan masing-masing kan. Makanya nggak bisa tuh kita bilang kayak, aku udah produktif hari ini, sudah mengerjakan ini dari jam ini dari sampai jam sekian kayak gitu kan, tapi kok teman aku cuma ngerjain ini gitu. Atau kita compare diri kita ke orang lain atau rekan lain, kan jadi kita toksik ya gitu. Kita toksik untuk orang lain gitu, sementara orang lain kan punya ekspektasi produktif kan dan limitnya beda-beda. Iya kayak gitu. Tapi kalau misalnya emang have to dikerjain, ya wajar sih kalau gitu, kayak kok udah santai, terus pas di in the end of the day ternyata nggak kekerjain, nah kita kesal juga kan. Iya betul. Kalau kita yang kayak oke, mungkin limitnya, mungkin memang pace-nya agak lama, tapi selesai. In the end of the day after the work, maksudnya selesai shift atau kerjaan gitu kan, ya nggak kerja. Itu yang baru kesel. Itu yang kesel. Tapi nggak, kalau produktif menurut kau tuh harus sampai capek atau gini, gimana ya bahasanya? Kan produktif ini kan mungkin kalau orang bayangkan tuh aktif segala macam kan. Nah itu tuh harus yang sampai titik yang kayak capek, bukan cuma fisik aja ya, mungkin capek itu, atau yang kayak ya udah selesai terus kok satisfying untuk itu. Kalau aku poinnya satisfy sih. Satisfy dalam artian pasti satisfy ini ada measurement-nya kan. Measurement-nya apa? Kalau misal pekerjaan, ya pekerjaannya selesai. Selesainya kayak gimana? Selesainya dengan ekspektasi yang kita inginkan gitu kan, atau ekspektasi atasan gitu kan. Kalau kita kerja sama atasan atau klien kayak gitu kan. Kalau misalnya produktifnya hal lain, misalnya berkaitan dengan ketemu orang, itu kan juga networking gitu-gitu kan juga productivity kan. Nah, satisfy-nya dalam artian kita menyelesaikan pekerjaan. Jadi depends sih sebenarnya, tapi itu udah pasti kita ngerasa senang ketika kita menyelesaikan itu dan selesainya dengan memenuhi ekspektasi sih. But most of the time sering banget tidak memenuhi ekspektasi gitu kan, which is fine gitu. We're just human, okay? Be kind to yourself, okay? Jadi ya kalau nggak sempurna itu hal biasa gitu. Coba lagi besok. Ya, benar. Iya sih benar. Kalau Ces ini apa? Misalnya checklistnya tadi. Aku checklist aja. Iya. Checklist aja dan aku ini pernah kayak dengar kayak teman-teman kayak ngasih tahu kan, kayak alah aku capek sekali, aku udah gini gitu. Kayak jangan sampai produktivitas tuh sama dengan kau capek. Karena kita berarti ada yang salah nih dari mungkin time manajemennya. Terus kayak mungkin skala prioritasnya jadi salah kayak gitu kan. Itu yang buat ya aku udah capek tapi kok ternyata planning aku atau ini tuh kayak nggak maksimal gitu kan. Karena di otaknya tuh mungkin mikir capek nih, udah hardworking banget nih, tapi ternyata
hasilnya nggak sesuai, atau memang misalnya kayak KPI atau apa yang harus di tadi measure apa measurementnya itu. pengukurannya tuh ternyata tuh jauh kayak gitu kan, tapi kok nggak secapek gitu, berarti ada yang salah nih, entah dari kaunya atau mungkin dari eksternalnya yang mensupport kerjaan kau tuh yang ada yang salah kayak itu. Harus di ini lagi sih, karena aku takutnya ya anak-anak muda sekarang tuh Anjay, emang kita udah berapa sih Kak umurnya? itu sih kayak aku kayak coba kerja pintar daripada kerja keras. Betul. Sering banget ya aku. Dicari sih celahnya. Tapi Ces, I mean kita ngomongin produktif kan. Tapi ya most of the time setiap hari we're still struggling sih. I honestly, even though like kayak we have this whole plan of time blocking, checklist and everything, I believe every morning we still like struggling to find the motivation to do the productivity things gitu. Motivasi ya. Gitu kan. Jadi kayak sebenarnya ya memang kita sudah planning gitu kan, planning time blocking, checklist, tapi finding the motivation gitu loh, the start, the beginning. Kalau Jess nih pernah ngalamin nggak kayak aduh demot banget, itu nggak demot apa? Tahu, demotivasi kan. Jadi kayak gimana sih kalau Jess nih gimana biasanya? Itu keluar, itu pikiran itu keluar. Kalau di malam atau kemarin atau sebelumnya, aku udah tahu besok aku mau ngapain. Dan itu tuh ternyata tuh project-project yang berat menurut aku. Oh iya. Kayak terus syuting sama klien ini lagi, kayak stresnya tuh udah dapat stresnya. Aku kadang-kadang kalau misalnya aku tahu besok aku mau ngapain dan kliennya atau kerjaannya atau eventnya tuh yang kayak membuat takut, aku jadi demot. Karena ada kan yang kayak oke, semangat nih, challenge baru nih gitu. Iya. Kadang-kadang, ini banyak kan sih aku yang kayak boleh nggak skip 1 hari itu gitu. Dan mungkin cara aku adalah ya karena ini mau nggak mau, betul. Mau nggak mau, I have to do my job, kayak ini harus kelar nih, kalau nggak nanti ini atau eventnya harus berjalan nih. Kalau hilang satu elemen misalnya which is aku, gimana nih betul. Itu tanggung jawab sih again yang bisa kita put that moment gitu. Kalau misalnya kita demon nggak bisa nih kayak nggak mood, jadinya nggak mau dikerjain gitu. Enak aja. Enak aja, kayak tetap harus dikerjakan kayak gitu. Terus kalau misalnya memang demot, balik lagi ingat tujuan kau ngelakuin itu ngapa, dan tujuan kau ngapa kau mau ambil event itu atau project itu tuh apa. Karena kalau misalnya tahu ya kau tanggung jawab, karena itu bakal berkepanjangan. Kayak mungkin dengan kau nggak mau atau kau nggak mood di hari itu bisa berakibat yang kayak mungkin orang kan melihat kau jadi kerjanya bisnisnya gitu ya, nggak tanggung jawab, atau mungkin klien yang sama kita tiba-tiba lepas gara-gara kita kayak gitu. Itu yang aku takutkan sih. Jadi kalau memang nggak mood, paling kayak kalau aku apa ya cara aku ya tadi kan, tapi itu kalau misalnya physically mungkin aku ngapain ya? Ngopi enggak juga karena pagi-pagi. Memaksakan diri untuk berada di depan laptop. Apa ya? Kalau kan mentali kita kan, tapi kalau physically yang dilakukan show up. Kayaknya dress up kayaknya ya, dress well. Terus mood rambut aku harus keramas nih kayaknya gitu. Jadi kayak moodnya kebantu untuk di-boost karena dress well sama rambut oke. Terus ya karena makeup aku gitu-gitu aja sih. Betul. Kalau Nadia sama sih Ces. Kalau udah ada pekerjaan yang besar nih gitu kan. Pasti kalau ada event-event gitu gak sih? Ya besar, berat, dan PIC-nya kita. Takut banget. Dan PIC-nya kita. I feel like all eyes on me gitu loh, jadinya the pressure-nya gitu. Even kita punya tim, tapi I still think that way gitu kan. Nah itu tuh mulai tuh aku ngerasa kayak aduh gitu, aduh malas banget nih gitu, kayak aduh gimana nih gitu. Akhirnya
ketika itu jadi prioritas gitu kan, hal-hal lain tuh jadi aku kelupaan gitu kan, waktunya cuma terhabiskan untuk itu. Cuman itu dimulai dari mental sih sebenarnya, kayak Iya kan. pertama tanggung jawab ya, Iya. mau nggak mau kita harus show up gitu kan. Benar. Yang kedua ya itu kan berkaitan sama kredibilitas kita sebagai ini juga gitu Individu. kan, individu juga gimana menyelesaikan sesuatu. Jadi kalau misalnya biasanya nggak termotivasi kayak gitu, aku biasanya eating out sih, makan anything yang aku iya kan, Iya, aku kayak sama lagu, denger Oh, lagu. iya. aku makan biasa ya, Oke, makan oke. yang sesuatu yang aku suka banget gitu kan, yang aku suka banget, yang abis makan itu aku happy gitu. Mhm. Abis itu aku baru mengerjakan pressure itu gitu. Cuman kalau misalnya lagi ke pressure kan biasanya berhari-hari nggak langsung kayak hari itu selesai dan hilang gitu kan. Jadi ya berhari-hari itu juga aku harus tetap makan enak baru jadinya aku. Dan juga mindset aku akan selalu berpikir kayak it's okay, this too shall pass gitu, this too shall pass kok, bisa kok kita laluin. Jadi ya bisa akhirnya gitu Iya, sih. benar. Nanti kan pasti dan selalu ini klasik sih. Setelah kita menjalani Kayak, itu, kayak wah aku bisa ya Iya, gitu. bisa. Anjay keren gak? Padahal sebelumnya yang kayak fighting with Iya, ourselves betul, gitu. betul. Iya, benar. Kalau teman-teman Bagaimana? Karena setiap orang cara dia untuk produktif dan juga memotivasi dirinya untuk bisa produktif kan beda-beda ya, iya, Nis, ya. benar. Mungkin sekarang kita kayak gitu caranya checklist dan time blocking, yang lain bisa beda kan. Iya, kayak kita berdua aja beda kan ternyata. Karena aku nggak bisa masuk ke time block, aku nggak bisa time blocking, tidak paham masih Iya. bukan nggak paham, nggak fit in my job aja sih. I was seperti itu awalnya gitu kan. Oh, oke. Beberapa ya baru mulai kerja yang di tempat yang baru ini barulah seperti itu, karena menurut aku itu lebih cocok di pekerjaan aku yang sekarang ya gitu. Iya, benar. Tidak yang tiba-tiba kayak aku gitu. Tidak yang tiba-tiba. Kalau tiba-tiba kayak berarti kan aku nambah satu lagi di bawah. Ternyata yang bawah ini urgent aja. Jadi harus ini di skip, ini di checklist Iya. gitu. Sama tuh time blocking tuh Ces, jadinya tuh kamu bisa merencanakan kayak misalnya agenda ini aku selipkan di mana ya, kalau aku mau bertemu teman aku waktunya di hari apa dan jam berapa ya gitu, karena aku udah tahu nih time waktu aku yang lainnya digunakan untuk apa gitu. Iya sih. Yes, seperti itu sih. Tapi ya tergantung pribadi masing-masing ya, Kebutuhannya juga kan kayak kebutuhannya gimana. seperti apa. Betul sekali. Tapi ingat jangan sampai produktivitasnya jadi toxic. Yep. Tetap ingat Itu. kalau misalnya unmood gimana caranya, tadi tips-tips dari kita. Wes, teman-teman ada tips yang lain mungkin selain makan enak dan aku dengar lagu dan Makan dresswear, enak. terus mengingat tanggung jawab juga. Iya betul. Oke. I think that's all. I think that's all for today's episode. Thanks for watching, guys. Thank you for watching. Bye.